Sebenarnya semua hasil sepatu nggak kita bedain, kualitas lem sama, kualitas produksi juga semuanya sama, tahapannya dari 1 sampai 20 semuanya kita lakuin, nggak ada yang kita lewat. Cuman memang produk signature tuh bisa dibilang adalah produk yang memang menjadi khasnya Footstep dan bisa dibilang nggak ada desainnya di brand-brand lain. Karena kan kalau dilihat sebenarnya sepatu cowok tuh modelnya nggak terlalu sevariatif sepatu cewek teman-teman. Beda gitu sama sepatu cowok yang memang desainnya biasanya lebih simple, lebih manly gitu, nggak terlalu banyak pola-pola warna. Biasanya kan warna-warnanya juga warna-warna yang memang tonnya tuh gelap-gelap kayak gitu. Nah, untuk si Fusion ini memang kita develop dengan benar-benar ciri khasnya si Footstep sih, kayak gitu. Selama pandemi ini sebenarnya karena memang kita sales force-nya besarnya di online, bisa dibilang di kuartal terakhir 2020 kita over demand sih, maksudnya permintaan jauh lebih tinggi dibanding ada stok yang ada di kantor. Jadi mungkin teman-teman kemarin yang sempat ada beli produk kita, khususnya pas 12/12, kita keteteran banget gitu, kita bisa memproses satu hari itu hampir kurang lebih 4-5 hari untuk menyelesaikan prosesnya aja. Jadi memang jujur di tahun-tahun ini dan tahun kemarin kita cukup bagus gitu salesnya. Jadi untuk pemenuhan kapasitas pemesanan pun nggak semuanya bisa kita cepat lakukan, kita proses. Terus itu yang pertama kalau dari permintaan. Terus kedua kalau dari sisi desain, sebenarnya sih Footstep ini memang udah punya line up produk yang memang udah jadi jagoan. Mungkin teman-teman bisa dilihat karena kan sekarang 3R tuh mudah dilihat, jadi dari rating, review, rekomendasi bisa gampang dilihat di marketplace, dan itu bisa langsung di sort gitu, bisa langsung dilihat produk apa sih yang paling laku di Footstep. Nah nanti teman-teman bisa lihat tuh. Nah kalau memang kita lihat secara garis besar dari sisi desain, memang produk-produk yang memang simple sih, warna-warna yang netral, warna putih, tonnya, warna hitam, warna coklat tua, jadi masih warna navy, warna-warna itu sih yang masih menjadi favorit, dan desain-desain yang simpel yang masih memang jadi jagoannya di Footstep sih. Sebenarnya kalau untuk campaign khusus, waktu perjalanan Footstep di tahun 7 kalau nggak salah, kita tuh sempat ngangkat beberapa story dari teman-teman kita yang memang sudah, kan kita punya tagline tuh Born to Make a History. Dari tagline Born to Make a History ini, kita pengen teman-teman yang memang jadi customer setianya Footstep tuh kita angkat ceritanya gitu. Jadi kita pernah banget, kalau ditanya pernah atau nggak, pernah banget kita melibatkan, contohnya salah satunya kita pernah melibatkan barberman. Dia salah satu profesi, yaitu mungkin barber ya, kalau teman-teman suka potong rambut ya, yang memang pemangkas rambutnya. Dia menceritakan prestasi dia di saat dia juga sempat menang beberapa turnamen. Itu jadi achievement si pemakai Footstep sendiri. Terus saya sempat juga untuk bikin liputan atau konten tentang barista. Beliau juga termasuk juara-juara gitu, dan beliau juga termasuk customer setianya Footstep. Dan saya juga menceritakan tentang perjalanan saya sendiri di situ gitu, gimana saya waktu mendevelop dari produk awal sampai akhir. Itu pernah banget sih, itu 2019 kalau nggak salah kita tuh sempat ngangkat story itu sih. Sebenarnya Kak, ada dua persepsi sih yang bisa saya nilai gitu ya. Pertama dari persepsi bisnis. Sebenarnya semakin ramai pemain yang bermain di ranah bisnis sepatu footwear gitu, footwear atau sepatu, itu semakin bagus karena at least marketnya juga semakin seru gitu untuk melihat si fashion khususnya sepatu ini tuh banyak variannya. Jadi at least kebayang ya di saat memang contohnya kita di otomotif nih. Contohnya ada 2 brand gitu yang hanya di Indonesia, ada Toyota, hanya Honda nih. Pasti pasar pun bakal jadi boring dan alternatifnya nggak jadi makin kaya gitu. Jadi orang tuh juga ya paling beli mobil ya cuman 2 merek itu. Tapi kan mungkin teman-teman juga bisa lihat sekarang tuh pasar otomotif juga makin luas. Ada mobil listrik, ada mobil dari China, dan mereka juga nggak kalah gitu kualitasnya. Dan otomatis market pun makin melihat gitu kalau dunia otomotif tuh jadi semakin seru, nggak boring gitu, nggak hanya 2 brand ini aja. Sama kurang lebih kayak gitu. Jadi di sepatu pun saya ngelihatnya semakin banyak brand lokal khususnya di sepatu itu menjadi bukan persaingan semakin seru, tapi justru market tuh makin melihat kita gitu. Itu sih, itu yang pertama kalau dari persepsi bisnis. Terus yang kedua, kalau dilihat dari ekosistem, tadi ngomongin ekosistem,
Justru dengan makin banyaknya brand yang posisi, mungkin anggap posisi Footstep ada di brand yang sudah kelas menengah, justru itu tuh bisa jadi lecutan kita untuk lebih berinovasi sih. Karena memang semakin banyak juga brand-brand yang muncul dan inovasinya semakin baik, itu membuat kita supaya kita nge-push inovasi kita juga semakin jadi lebih baik. Itu bagus banget sih menurut saya. Sebenarnya sih kalau dari saya sih tipsnya ada 2. Pertama, kalau kita mau bisnis, kalau kita mau menjalankan sesuatu, kita harus, jadi kayak saya suka menganalogikan bisnis itu atau brand itu sebagai pohon. Jadi kalau kita mau kuatin pohon kita harus tahu roots-nya, kita harus jadi akarnya. Jadi at least kita harus tahu diri kita kalau kelebihan kita tuh ada di mana. Itu pertama kali. Terus berarti di dalam pohon tuh bakal ada tangkai, bakal ada buahnya, bakal ada daunnya. Kita beranggapan kalau buahnya itu adalah produk kita yang memang ditunggu-tunggu oleh customer. Jadi di saat nanti pohon itu roots-nya semakin kuat, buahnya juga semakin manis, udah bisa dipastiin brand kita bakal survive. Itu yang pertama. Karena dengan kita tahu kelebihan kita, menjadikan si pohonnya sendiri juga semakin kuat. Yang kedua, saran saya sih gini, selama memang yang mau bisnis masih muda, buang masa gagal kita di saat masih muda. Buang sebanyak-banyaknya, karena memang kegagalan kan experience yang nggak bakal bisa kita beli. Jadi di saat nanti kalian memang sudah lebih berumur atau lebih tua, kalian gagal, kalian bakal lebih sulit untuk mengulangnya, karena waktu kalian udah semakin sempit sih. Ya, sebenarnya sih kalau kegagalan yang paling menyakitkan gitu ya istilahnya ya teman-teman, waktu itu sih memang masalahnya ada di produksi sih. Kegagalannya itu di saat kita kan kalau di di dalam perjalanan bisnis tuh bisa dibilang tuh momen 12-12 atau Harbolnas tuh momen yang paling ditunggu. Nah, di mana di saat waktu itu memang kita lagi high demand banget. Saya produksi cukup banyak, ternyata hampir ada 1000 pasang yang barang memang tidak bisa lolos QC. Jadi waktu itu sempat ada retur atau reject, itu termasuk dalam kegagalan saya. Karena kenapa saya bilang saya gagal? Karena di situ saya terlalu mempercayakan si proses produksi ini kepada bengkel yang memang kepada tempat produksi yang memang masih baru kondisinya. Nah itu menjadi tamparan sih buat saya untuk saya terus menjaga kualitas, karena nggak mungkin juga teman-teman ngarepin barang yang memang dari foto udah cukup oke, dari 3R tadi, rating, rekomendasi, terus review udah cukup bagus, tapi ternyata pas datang barangnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi itu sih di saat itu saya turun langsung gitu untuk langsung memperbaiki barangnya saat itu juga sih. Sebenarnya sih ini balik lagi ke value saya, kenapa saya mau bisnis sih teman-teman. Jadi kalau goalsnya memang misi kita sih kita bisa jadi brand lokal yang mendunia sih, pengennya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kenapa saya pengen berbisnis, gimana caranya saya tuh bisa banyak bermanfaat sih buat orang banyak. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena di saat saya minta ke Allah gitu ya, di saat saya butuh tim saya 30 orang, Allah bahkan memberikan 30 orang itu untuk membantu saya. Tapi di saat saya punya kebutuhan, karena Allah bakal memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, teman-teman. Tapi di saat saya butuh 100 orang, Allah pun bakal akan memberi 100 orang itu untuk membantu saya, untuk membesarkan tim. Dan saya pengen si Footstep itu semakin besar dengan cara saya membantu teman-teman saya, lingkungan saya, atau staff saya, tim saya, untuk dia tuh bisa semakin bermanfaat di Footstep ini sendiri. Itu sih goals utama saya. Jadi saya pengen menyebarkan kebaikan dan pengen bermanfaat buat orang banyak sih. Oke, mungkin untuk yang paling sebentar lagi kita mau launching, teman-teman. Sebenarnya kita ada project besar, kita mau bikin, kita kan sebenarnya si Footstep ini sekarang udah lumayan dikenal sebagai brand lokal sepatu, tapi bikin sandal juga gitu, dan terbukti sandal kita juga menyumbang 70% sales sebenarnya. Jadi demand di sandal tuh tinggi banget. Nah, kita tuh mau launching artikel signature-nya sandal, dan memang ini butuh proses gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin kita bisa launching di pertengahan tahun atau di kuartal kedua. Nah, yang terakhir sih kita mau launching parfum.
karena memang si parfum ini kita lihat pasarnya cukup seksi juga, cukup seru juga gitu, persaingan brand lokalnya juga cukup banyak. Kita mau coba penetrasi sih di situ. Itu sih mungkin clue yang bisa saya share, yang activity produk yang bakal kita mau launch dalam waktu dekat.